Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Alimin Bari, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Banyosin, Provinsi Sumatera Selatan. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani Ibu Resi Mariati, beliau guru Mapel Project IPAS di SMK Negeri 1 Tungkal Ilir. Assalamualaikum Bu Resi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alimin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sampai siang ini sehat walafiat, Pak. Oke, hari ini kita adakan percakapan pra observasi ya Bu. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses pembelajaran ya Bu. Adapun tujuannya dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan observasi itu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya, Bu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai nanti? Baik, Pak Alimin, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya kalau untuk tujuan pembelajaran kan saya akan mengampu Mapel IPAS ini, materinya yang saya ajarkan itu tentang zat dan materi ya. Sebenarnya itu ada 4 poin, Pak, tujuannya. Jadi mulai dari mengklasifikasikan zat berdasarkan wujudnya, kemudian klasifikasi zat berdasarkan komposisinya, kemudian penerapan metode pemisahan campuran, dan terakhir itu analisis tentang penerapan atau perubahan zat ya. Jadi tapi untuk yang nanti yang akan saya terapkan itu cukup 2, itu jadi yang bagian mengklasifikasikan zat berdasarkan wujudnya dan berdasarkan komposisinya saja. Nah, untuk pas kita supervisi nanti saya akan mensupervisi itu area pengembangan yang akan hendak Ibu capai nanti pas supervisi tadi apa Bu ya? Kalau area pengembangannya itu pastinya yang pertama itu tentang pemahaman siswa ya, lebih ke materinya, Pak. Jadi saya ingin siswa itu mampu menjelaskan mengenai materi zat dan materi itu, kemudian juga mengembangkan di bagian psikomotorik maupun afektifnya. Jadi nanti mereka juga selain memiliki kemampuan kognitifnya juga akan berkembang di bagian psikomotorik dan afektifnya melalui saya di sini akan menggunakan model pembelajaran based learning atau PBL, Pak. Oke, jadi area pengembangannya tadi lebih ke pengetahuan atau kognitif dan afektif siswa dan psikomotorik siswa Bu ya. Iya, Pak. Nah, untuk itu strategi apa yang Ibu persiapkan untuk mencapai area pengembangan tadi Bu? Kalau untuk strateginya itu kan saya menggunakan model pembelajaran problem based learning, Pak ya. Yang jelas saya akan menyiapkan mengorientasikan masalahnya. Jadi nanti saya akan mencari data atau sumber masalahnya itu bisa mencari di internet. Nanti saya akan menyiapkan jadi bentuk medianya dan saya akan menggunakan proyektor ya. Yang jelas saya akan menggunakan Infocus, kemudian juga saya akan menyiapkan LKPD-nya. Jadi nanti saya akan membagikan siswa LKPD tentang untuk yang pertama yang bagian zat dan mengklasifikasikan zat berdasarkan wujudnya saja, Pak, untuk yang pertemuan yang pertama. Oke, jadi strateginya Ibu menyiapkan LKPD Bu ya, terus juga media pembelajaran dengan juga sarananya, alat dan prasarananya Bu ya. Nah, kira-kira kapan Ibu kita akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Kira-kira di hari apa, di kelas berapa, dan di jam berapa Bu ya? Mungkin kegiatan ini bisa dilaksanakan hari Rabu, Pak ya, jam ke-5, 6, dan 7 itu 3 jam. 5 sampai 7 Bu ya. Iya, Di kelas 10 IPA, 10 ATP di Mapel IPAS. Oke. Jadi nanti hari Rabu di kelas 10 ATP di jam ke-5 sampai 7 Bu ya. Itu saya akan datang ke kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan juga mungkin nanti mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu. Baik. Nah, nanti setelah kita melakukan kegiatan observasi tadi atau pembelajaran di dalam kelas tadi, kita akan adakan percakapan yang terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini Bu? Kalau dari percakapan hari ini, alhamdulillah Pak, saya
mendapatkan pencerahan. Jadi saya bisa menyiapkan istilahnya dari rencana yang akan saya laksanakan pada waktu pembelajaran tentang zat materi ini, kemudian menyiapkan medianya. Kemudian nanti ketinggalan Pak. Jadi nanti saya juga akan membagi beberapa kelompok, dan nanti untuk yang pertemuan selanjutnya di yang tujuan ketiga dan keempat, mungkin yang selanjutnya saya akan menggunakan PJBL. Oke ya. Terima kasih Bu ya atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi di kelas di hari Rabu Bu ya. Rabu ini demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Resi. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Alimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap mau belajar? Sebelum kita belajar, siapa yang menjalankan hari ini? Sudah dipersiapkan alat tulisnya? Kalau kita kemarin belajar tentang apa? Semangat ya, itu nanti kita belajarnya membuat hal-hal yang tidak diulang lagi untuk di daerah yang reuse dan recycle-nya itu dibuat untuk pertemuan. Nah, untuk pertemuan berikutnya sebelum kita masuk materi kita akan belajar tentang zat dan kelembagaan. Dia pembelajaran itu sebenarnya ada banyak lagi. Jadi ada 8, tapi nanti kita ambil yang satunya itu menjelaskan konsep berdasarkan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pembuatan konsep berdasarkan kelompoknya dulu. Selanjutnya nanti kita akan menggunakan model pembelajaran base learning. Nah, secara besar dari pusat pembelajaran kita hari ini kita akan mempelajari tentang zat dan materi, itu pengelompokan zat, kemudian berdasarkan jenisnya. Nah, nanti kita akan belajar menggunakan model pembelajaran base learning. Kita akan diberi beberapa kelompok. Kalian akan menentukan masalah dan solusinya sendiri per kelompok lah ya. Itu. Dan selanjutnya untuk tahap awal ini telah mengirimkan soal di HP kalian. Jadi kita sudah ada soal. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita, kalian jawab dulu soal. Jadi tidak apa-apa. Ini kan soal pembelajaran awal, kalian jawab dulu soalnya. Jadi jangan jawab soalnya itu besar atau kecil. Ini kan hanya sebagai pemetaan awal materi kita tentang zat dan perubahan ini. Silakan jawab dulu. Ibu kasih waktu 2 menit ya. Kalau sudah dijawab, langsung kirim. Ya, ada beberapa pertanyaannya. Kalau sudah selesai dijawab, tidak usah sampaikan, jawab sendiri. Ini hanya pemetaan awal. Nanti kan setelah kita belajar, kita tahu sejauh mana kemampuan kalian. Oke? Kalau sudah kirim, nggak apa-apa. Kalau sudah selesai, silakan kirim. Sudah? Nanti kalian nilainya ya. Nah, ini nilainya. Ini ya skornya. Jadi ada nilai 70, ini sudah ada yang bagus, saya nilainya sudah ada yang nilai 90, 70. Nah, nanti kita lanjutkan di bagian post testnya ya, baru pretestnya. Sekarang kita ke materi. Nah, jadi materi kita itu tentang zat dan perubahan. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke materi, Ibu bagi kelompok seperti biasa. Sekarang bentuk saja kelompoknya. Untuk kelompoknya, jadi sebelum kita belajar, Ibu mau kasih pertanyaan dulu. Nah, yang di pertanyaan pertama. Jadi ketika dulu di bangku SMP, kalian
bahwa zat atau materi adalah segala sesuatu yang mendapati ruang dan memiliki massa. Nah, bagaimana cara supaya ini mengenali unsur atau senyawa atau campuran? Jadi pernah dengar kata senyawa atau campuran tidak di SMP walaupun kalian di kelas COVID? Pernah dengar kata senyawa? Besar? Tapi belum pernah ya? Apa itu zat? Apa itu unsur? Apa itu senyawa? Apa itu campuran? Nah, ini kita akan belajar satu-satu ini. Pengertian satu zat apa? Zat? Zat? Cair? Oh, benar. Itu contoh di sini, ini contoh zat. Kalau kata unsur? Di sini kalau unsur apa? Oksigen, karbon. Kalau senyawa? Pernah dengar ini? Air, metana, dua medan fosil dan berbagai elemental yang banyak terbuat dari kayu. Jika dibakar, apa yang terjadi? Kalau kayu dibakar, apa yang terjadi? Dan sekarang di musim kebakaran, apa yang terjadi kalau kayu dibakar? Kalau teman-teman berubah jadi apa? Berubah jadi arang. Ini apa itu terjadi perubahan? Nanti kita diskusi ya. Sekarang kita belajar. Kalian itu kelompoknya saudara. Ini seperti biasa kelompoknya. Ambil RKPD-nya kita kerjakan. RKPD-nya per kelompok. Ini mau. Itu ada beberapa seperti biasa, jadi nanti ada tugas yang akan kalian kerjakan. Dan ingat, sebelum kita mengerjakan, kalian perhatikan video berikut ini. Di nanti orientasi masalahnya akan kalian jawab berdasarkan video dan LKPD. Percobaan selanjutnya, tuangkan sisa ke dalam botol. Kira-kira Ya. Nah, dari gambar satu aku empat kalian. Nah, lihat. Ini membuat dua tabel. Nah, lihat di tabel. Ada permasalahan yang ditemukan dari video. Berarti video tadi kalian tuliskan dari video kami temukan perubahan fisika apa. Kalian jelaskan ya dari gambar ke video. Nah, yang nomor dua, diskusikan bersama teman satu kelompok untuk memilih masing-masing tiga permasalahan dari gambar tersebut. Ya, nanti kita
Yang bumi terdiri dari tepung terigu, minyak, Kalian lihat jawabannya masing-masing per kelompok, sama tidak? dan kaos anti mineral zat besi, antioksidan, dan pewarna kankerogin. Air yaitu regulator, gula termasuk campuran, emas 24 karat termasuk. Inilah yang dapat kami sampaikan. Kurang-kurangnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Dari kelompok 1, tadi ada salah satu temannya bilang kalau garam itu kelompok 1 itu menjawab tentang unsur. Tapi kalau garam itu termasuk campuran atau senyawa boleh dari natrit dan klorida. Selanjutnya yang kelompok 2, berarti yang kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan menjelaskan pertanyaan hasil diskusi kami yang kedua. Dari video apa yang dia dapat? Suatu negara beberapa menit akan mengalir. Nah, coba lihat jawabannya. Katanya S1 dia didiamkan selama beberapa menit akan menjadi sama. Ayo. Dan bawah yang dibiarkan beberapa menit akan jadi abu. Bakar itu masuk bahannya. Lilin yang keluar tadi kan? Iya. Lilin akan dibakar akan menjadi apa? Jadi cair. Jadi pertanyaan semua ada. Dia kan cara menilai. Ada yang sama kok ya. Selanjutnya yang ketiga baru tadi kertas. Kertas jika dilapatkan dan dibiarkan beberapa menit akan jadi abu.
mencakup itu kereaktifan susunan kimia dan susunan ikatan kimia. Nah, sifat materi ini ada sifat materi wujud padat, zat dan cair. Kemudian sifat kimia meliputi warna. Apa yang kita bilang tadi ada berapa jenis? Zat itu ada tiga. Apa? Zat cair, zat padat, dan zat Dan perbuatannya juga ada berapa? Mencair,
Itu bawa air gula, air garam, ya. Kemudian cuka, selanjutnya setelah cuka nanti kita campur-campur, kemudian kita bungkus. Kemudian bukan nanti itu koperasi lagi melalui PA ya. Apa tadi yang akan dibutuhkan? Berarti sampai ada pertanyaan. Apa? Ya, per kelompok ya. Nanti mungkin di grup PA ya. Ada pertanyaan sampai di sini. Terima kasih untuk kegiatan kali ini. Jadi alhamdulillah untuk materi kita sudah selesai. Untuk yang tujuan yang 1 dan 2, kemudian kelompoknya kita sudah melaksanakan kegiatan dengan baik, sudah maju per kelompok. Tapi mungkin untuk yang kedepannya ketika kita akan melakukan kerja kelompok lagi, ini mulai belajar mengeksplor diri. Nah ini jadi jangan aku kita belajar bersama. Yang namanya belajar itu bersama-sama. Ketika ada yang bingung, yang tidak tahu, silakan ditanyakan ke teman atau gurunya. Ya. Terus dari informasi dari berbagai media teknologi kan sekarang sudah banyak. Bisa cari media, bisa kita akan belajar. Kayak nanti kita praktek tentang penerapan dan materi di luar. Jadi dalam hidup kita sehari-hari silakan kalian cari bahan-bahan yang bisa berkaitan atau relevan dengan pelajaran kita. Ya, itu saja dari Ibu. Terima kasih Ibu Ahli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami dalam percakapan pasca observasi bersama saya Alimin Bahri, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Saya masih ditemani oleh Ibu Resi Mariati sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik hari ini. Assalamualaikum Bu Resi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana nih perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung tadi, Bu? Kalau selama kegiatan observasi itu mungkin saya yang pertama itu merasa ini ya Pak, apa ya, rasanya diawasi orang dalam kelas itu rada aneh ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau untuk masalah model pembelajaran based learning itu mungkin kayak sudah sering menggunakannya ya, cuma untuk di kelas itu saya agak, Bapak juga mengamati, saya agak risih ya, karena memang siswanya itu sepertinya kurang terbiasa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pelajaran PBL ini. Jadi agak terasa kaku kayak kenapa? Oke, walaupun agak terasa kaku, tapi alhamdulillah tadi tampaknya sudah berjalan dengan cukup baik, Bu ya. Kira-kira Bu, bisa Ibu ceritakan kembali ini area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas tadi, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas tadi, Bu? Kalau area pengembangan itu yang jelas Pak, kan langkah-langkah itu dimulai dari saya membuat modul ajar juga sudah saya bawa tadi ya. Sudah saya jelaskan mulai dari tujuan, garis besar sampai ke kegiatan yang akan kami laksanakan ya. Kemudian untuk yang pengembangan bagian keterampilan kognitifnya itu juga sudah saya sampaikan. Bagian kognitifnya yang jelas saya sudah melaksanakan kegiatan pre-test dan post-testnya. Jadi sudah ada perbedaan antara sebelum dengan sesudah mengikuti pembelajaran. Kemudian kalau keterampilan itu dari kegiatan mereka melaksanakan diskusinya. Jadi saya menilai dari ketika mereka melaksanakan diskusi, kemudian menyajikan hasil karyanya dan menanggapi dari teman-temannya. Baik, jadi tadi area perkembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak Bu? Kalau menurut saya itu alhamdulillah sudah berjalan dengan baik Pak. Mungkin dari sana sininya ada banyak kekurangan mungkin, tapi secara garis besar itu sudah terlaksana dengan baik.
Ya, jadi sudah dilakukan dengan baik Bu ya, sudah berjalan dengan sesuai yang Ibu buat tadi, tapi walaupun masih ada kekurangan Bu ya. Nah, menurut Ibu apa sih kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas tadi? Kalau untuk kekurangan itu tadi Pak, jadi ketika mengikuti kegiatan PBL ini kalau pada tahap kognitifnya mereka lancar saja, cuma pada waktu diskusi itu siswanya itu kan agak kaku, kurang aktif. Jadi ada dominasi kelompok, ada yang kayak kelompok si Restu tadi kan agak aktif, kemudian ketika mereka menyajikan itu agak kebingungan kayak itu. Nah, jadi ada kelompok yang aktif dan ada kelompok yang aktif, dan itu pun dalam satu kelompok ada yang enggak, yang mau berbicara dan yang lainnya itu hanya diam seperti itu Pak. Jadi tantangannya dari siswanya kendalanya. Jadi kendalanya siswa tadi ada yang aktif dan banyak yang tadi kurang aktif Bu ya. Baik, jadi ada beberapa siswa yang terlibat atau kurang aktif tadi mungkin hanya mengandalkan teman seperti itu ya Bu ya. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Bu ya? Kenapa mereka kurang aktif? Kenapa tidak mau ikut terlibat dalam diskusi tadi misalnya? Mungkin mereka itu yang pertama Pak itu belum terbiasa menggunakan model pembelajaran based learning ini ya. Yang kedua itu waktu saya menjelaskan orientasi masalahnya karena belum terbiasa ini, jadi mereka kurang tanggap dalam mendeteksi masalah apa sih yang terdapat dalam video, kemudian disamakan dengan LKPD-nya. Jadi konteksnya mereka dari gaya belajar dari kelompoknya itu pun sudah tidak sinkron. Kemudian saya kemungkinan kekurangannya itu dari gaya belajarnya juga yang tidak sama. Jadi ada dalam satu kelompok itu tidak sesuai dengan gaya belajar mereka. Jadi kayak rasa kan ngantuk kan. Dia tidak suka dengan kegiatan pembelajaran yang yang visual gitu nah Pak. Jadi dia lebih senang di luar. Saya lihat. Ya, jadi mungkin itu jadi rencana ke depan Ibu ya, pada saat mungkin nanti proses pembelajaran nanti akan menyesuaikan dengan kenyamanan siswa tadi menggunakan gaya belajar mereka masing-masing Bu ya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa gaya belajar anak-anak tadi ada yang visual ya, auditori ataupun kinestetik Bu ya. Mudah-mudahan apa yang nanti Ibu rencanakan itu dapat terrealisasi dan memberikan proses-proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan yang tadi Bu ya. Ya saya tunggu nanti cerita-cerita selanjutnya, mungkin apakah bisa Ibu realisasikan atau tidak Bu ya. Nah kira-kira nih kapan nih Pak kira-kira Bu Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang akan Ibu sampaikan tadi Bu, yang berhubungan dengan kenyamanan siswa dengan gaya belajar siswa tadi Bu? Kalau untuk menerapkan ini kan kalau untuk beberapa waktu ini mungkin belum ya Pak, karena kalau kalau untuk beberapa bulan ini belum bisa, tapi insya Allah kalau semester depan bisa saya realisasikan. Ya Ibu ya, mengingat ini sudah akhir semester Bu ya, jadi mungkin hal itu bisa dilaksanakan di awal semester depan Bu ya. Baik, terima kasih Bu atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini bisa secepatnya direalisasikan. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai dimulai, dari kegiatan percakapan pra-observasi, observasi kelas, dan juga percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Resi Mariati, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.